Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung saya buatnya video sekalian, jadi saya nggak mau salin-salin karena ini saya hanya ada waktu terbatas sekali di Pulau Setur dan saya sebentar lagi mau berangkat menuju ke Jakarta ya, ke Pulau Ekspedisi. Karena saya lebih sering di Jakarta, cuman kalau di Jakarta saya waktu untuk buat videonya itu memang sangat langka banget. Jadi mumpung ini saya di Pulau Tur, saya buat videonya borongan dan saya tidak perlu salin. Yang penting saya menjawab pertanyaan dari remirsa-remirsa semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya remirsa semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Padahal saya nang studio anaknya mau dipatong tok. Nana nih, tepuk tangan rotong. Men kayak seakan-akan rame. Nah, oke ya, mantap sekali. Nah, jadi semoga remirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan dari remirsa-remirsa semuanya ya. Ini ada yang ngasih, pertama yang ngasih saran, ini ada yang ngasih saran, silakan nanti di apa? Disimak. Mas, saran dari saya untuk remnya diganti tipe KSS atau HD, soalnya rem bawaan tipe FE73 kurang pakem. Wah, ini untuk Canter yang FE73 itu bisa diganti eh, tipe SS atau yang HD seperti itu. Dan ini ada pertanyaan yang mau saya jawab ini ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mau saya jawab dari Remirsa atas nama @mamas strip Ahmad. Mamas Ahmad ya. Pertanyaannya yaitu, Mas mau tanya, misal kita beli truk bekas tapi kondisi mesin masih standar, apa wajib disetel mesinnya? Oke. Beli truk second tapi kondisi mesinnya masih standar setelan pabrik, kayaknya lumayan jarang ya pemirsa. Soalnya selama saya nyopir truk itu, di waktu saya ketemu sama temen-temen yang bawa truk, di waktu yang bawa truk itu juragannya beli bekas dan dibawa sama sopir-sopir teman-teman saya sopir ini, rata-rata jarang banget yang mesinnya masih standar standar pabrikan atau masih setelan pabrik. Tapi karena sampean tanya, jadi saya jawab. Oke. Jadi gini Mas, untuk mesin standar itu kenapa kok disetel? Ada yang bilang kalau disetel itu menambah torsi atau tenaga dari kendaraan itu bertambah. Dan ada yang bilang juga di waktu torsi kendaraan ini bertambah, berarti untuk bahan bakarnya itu semakin boros. Ada yang bilang semakin diiritkan bahan bakarnya semakin boros, ada yang bilang semakin disetel tenaganya di torsinya ditambahin itu malah semakin irit. Nah, ini masih menurut saya ini masih belum bisa memberikan fakta yang sangat data yang sangat akurat sekali karena saya bukan analisis data. Saya bukan analisis data ya. Jadi saya hanya memberikan pernyataan melalui pengalaman yang pernah saya alami. Kalau menurut saya Mas, apabila memang sampai ingin digunakan untuk muatan lintas ataupun muatan berat, walaupun nggak lintas antar pulau, eh, walaupun hanya kota-kota dekat-dekat antar kecamatan atau antar kabupaten, tapi kalau muatannya berat, jalurnya nanjak, menurut saya sih lebih efektifnya disetel mas mesinnya karena bisa menambahi torsi atau tenaga dari kendaraan tersebut. Karena kalau truk itu apabila mesinnya masih standar setelan pabrik, dia untuk responnya itu sangat lemot sekali. Kadang yang sudah kita setel saja, kalau memang belum jodoh, kita belum menemukan bengkel atau setelan yang pas, itu masih ada lemot-lemotnya. Bahkan bukan masih ada lemot-lemotnya, tapi bisa dipastikan tetap masih lemot. Karena tipikal mesin solar atau tipikal mesin diesel dengan mesin yang berbahan bakar bensin, mesin yang berbahan solar dibandingkan dengan mesin yang berbahan bakar bensin ini, kalau sama-sama masih standar itu tenaganya atau fast responnya itu lebih enak yang mesin dengan bahan bakar bensin ya. Mas kan pertalite apa ya itu gampangan aneh lah wis intine mesin bensin dengan mesin apa
mesin solar itu lebih fast respon yang mesin bensin. Kan perbandingannya mobil kecil sama truk. Lah ada juga sama-sama mobil pribadi dan mobil pribadi yang menggunakan mesin diesel dan menggunakan mesin bensin ini untuk fast responnya itu lebih, kalau menurut saya ya, sama-sama setelan pabrik itu masih menang yang mobil dengan bermesin bahan bakarnya menggunakan bensin seperti itu pemirsa. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya disetel mas, disetel. Nggak usah dengkek bos pom, sampean cukup setel klepnya saja. Sampean ke bengkel mas, ini setel klep, tenaganya tambahin sedikit biar enak. Nah, kalau untuk menurut beberapa survei dari pengamat-pengamat politik itu saya mendapatkan informasi atau data yang masih simpang siur, yang masih nyiur-nyiur ya, yang masih nyunyur-nyunyur, itu belum begitu ada yang akurat banget. Karena kembali lagi, kalau menurut saya mau irit, mau boros bahan bakarnya itu ada beberapa faktor. Oke, mungkin kalau truk yang setelan mesinnya diiritkan, bahan bakarnya akan semakin irit. Iya, kalau muatannya enteng dan jalurnya datar. Kalau muatannya lumayan berat, diiritkan dan jalurnya banyak melewati jalur tanjakan, menurut saya malah akan semakin boros. Yang keduanya, mesin disetel, tenaganya ditambahin, akan semakin boros. Oke, kalau dia tidak bisa ngomong gas atau nyopirnya asal bejuk saja. Beda cerita dengan membawa muatan cabai. Itu muatan enteng atau gimana biasanya tetap boros. Dulu waktu masih melintasi jalur Pantura sebelum adanya tol Trans Jawa ya, seperti itu. Kalau sekarang ada tol Trans Jawa, kalau memang sopirnya ini bisa ngayun gasnya, dia tipikalnya ini sopirnya mau ngomong gas, di tol itu dia mau ngomong gas, itu kalau menurut saya BBM-nya malah akan bisa menjadi lebih irit. Tapi karena sopirnya ini, karena sopir-sopir ini ada yang mempunyai tipikal tungkak masing-masing, ada yang tipikalnya ngodros, ada yang tipikalnya halus, yang ada tipikalnya di tengah-tengahnya ini, jadi itu sangat mempengaruhi. Yang ketiganya ya, itu disetel apa enggak, itu boros atau enggak, kembali lagi ke yang dasar dari yang dasar 1 dan dasar 2 dari. Nah, ini dasar 1 dan dasar 2. Muatan, driver, medan jalannya ini sangat berpengaruh di bahan bakar seperti itu. Mau ditimbang kayak apa, kalau jalannya nanjak terus muatannya berat ya tetap boros. Mau diiritkan kayak apa, kalau jalannya nanjak terus ya tetap boros. Mau diborosin kayak apa, tenaganya ditambahin biar begitu digas langsung les langsung ya fast responnya lebih cepat. Kalau muatannya berat ya tetap boros. Jadi mau apapun setelannya itu, kalau memang tipikal sopir dan muatan yang dibawa itu berpengaruh. Tapi karena sampai di sini bertanya, misal kita beli truk bekas tapi kondisi mesin standar, apa wajib disetel? Kalau menurut saya ini nggak wajib. Tapi saya anjurkan supaya pemirsa menyetelnya ya. Karena kita nggak tahu kita akan melintasi medan yang seperti apa, muatan yang random, yang bervariasi, kadang berat, kadang enteng, dan kadang juga kita akan melalui jalur yang bervariasi, kadang nanjak dan kadang datar, seperti itu pemirsa ya. Bisa dipahami kan? Oke, ini saya jawabin lagi, saya lanjut lagi biar tidak terlalu sumbuk pemirsa. Ini ada pertanyaan dari yang bernama @cerita strip sukses. Cerita sukses, berarti ini cerita sukses ini hanya cerita saja atau memang sukses kenyataan? Kalau saya sih sebenarnya kenyataan sukses ya biar enak. Enggak apa Mas. Oke, ini saya jawab pertanyaan dari cerita strip sukses. Mas, cara dapat armada gampang Mas. Sampean siapin uang terus sampean ke dealer atau ke showroom sampean beli, itu langsung dapat armada. Enggak usah khawatir. Karena sampean yang ditanyakan hanya, Mas, cara cepat dapat armada, ya saya berikan jawaban yang sangat cepat sekali. Cara untuk cepat mendapatkan armada, sampean siapkan uang, sampean pergi ke showroom atau ke dealer, sampean pengen beli atau yang sampean pengen yang baru atau yang second, sampean di situ langsung dibayar. Syukur-syukur kalau pengen tambah cepat belinya cash, oke?
Semoga jawaban dari saya di video kali ini sedikit bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga pemirsa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salam dari saya Nijam Kinsyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bohlawok Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo kelalen sedot udude dan ajo kelalen ya di seruput ese.